Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Fatur Edukasi. Pada kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran tema yang kedua berkaitan dengan mengambil keputusan dengan musyawarah. Jangan lupa sebelum belajar silakan berdoa terlebih dahulu agar nanti apa yang disampaikan dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Serta klik like, komen, dan silakan subscribe serta share video ini sebanyak-banyaknya kepada teman-teman kalian yang sedang belajar dari rumah agar memberikan manfaat selama pembelajaran di masa pandemi kali ini. Mari kita langsung saja masuk ke dalam materi berkaitan dengan musyawarah. Musyawarah berarti membicarakan dan menyelesaikan bersama suatu persoalan dengan maksud untuk mencapai mufakat atau kesepakatan. Dengan kata lain, musyawarah adalah pembahasan bersama suatu masalah guna mencapai keputusan. Jadi, musyawarah itu bertujuan untuk menyelesaikan sebuah permasalahan untuk mencapai mufakat dan mencapai keputusan bersama yang dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan mufakat adalah kesepakatan untuk melaksanakan hasil musyawarah. Jadi hasil dari musyawarah tadi setelah disepakati maka dijalankan secara bersama-sama. Musyawarah dan mufakat. Musyawarah mufakat adalah perundingan bersama untuk memecahkan masalah sehingga tercapai keputusan bulat yang akan dilaksanakan bersama. Kita mengutamakan musyawarah dan dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan golongan atau pribadi. Jadi ketika musyawarah mufakat, itu kepentingan golongan lebih diutamakan dibanding dengan kepentingan pribadi. Apakah yang dinamakan dengan keputusan bersama? Keputusan bersama adalah suatu keputusan yang sudah ditetapkan berdasarkan pertimbangan, pemikiran, dan pembahasan yang matang. Keputusan bersama haruslah mewakili kepentingan seluruh anggota atau seluruh peserta rapat. Jadi ketika musyawarah tadi akan menghasilkan keputusan-keputusan yang mana itu menjadi keputusan bersama yang harus ditaati dan dijalankan oleh seluruh anggota yang ada dalam musyawarah tersebut. Nah, sekarang kita akan melihat tentang nilai-nilai yang mendasar atas keputusan bersama. Yang pertama adalah nilai kebersamaan. Ketika musyawarah dan mufakat sudah menghasilkan sebuah keputusan bersama, maka keputusan tersebut pada dasarnya dilakukan secara bersama-sama, duduk dalam suatu tempat dengan tujuan yang sama demi kebaikan bersama. Jadi, tidak ada golongan tertentu yang merasa diuntungkan dan dirugikan, karena pada dasarnya adalah kepentingan secara umum yang dihasilkan dari musyawarah mufakat tersebut. Jadi, nilai kebersamaan merupakan salah satu nilai dasar berkaitan dengan keputusan bersama. Yang kedua adalah nilai kebebasan mengemukakan pendapat. Ketika sedang terjadi musyawarah, maka semua anggota yang ada memiliki hak yang sama untuk mengemukakan pendapat. Pendapat yang diberikan harus logis dan masuk di akal sesuai dengan apa yang sedang dibahas. Jadi tidak boleh simpang siur. Sedang membahas A tetapi pendapatnya berkaitan dengan B, C, D, dan seterusnya. Selain daripada itu, ketika mengemukakan pendapat, maka kita harus menaati norma yang ada dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Selanjutnya adalah nilai menghargai pendapat orang lain. Jadi, ketika orang lain sedang mengemukakan pendapat, maka kita harus mendengarkan. Atau ketika keputusan yang diambil ternyata keputusan yang diajukan oleh pendapat orang lain bukan pendapat kita, maka kita harus menghargai. Dan kita juga akan menjalankan ketika itu sudah menjadi sebuah keputusan bersama. Boleh menanggapi ketika kita sedang bermusyawarah, tetapi dengan cara yang sopan
agar tidak menimbulkan permasalahan. Ketika kita sedang berseberangan dengan apa yang disampaikan oleh orang lain, maka kita harus menanggapinya dengan sopan. Nilai jiwa besar serta lapang dada dan tanggung jawab adalah nilai selanjutnya. Berjiwa besar, berlapang dada, dan tanggung jawab merupakan bersinggungan dengan keputusan bersama. Berjiwa besar ketika ternyata bukan pendapat kita yang digunakan. Berlapang dada dengan apa yang sudah menjadi keputusan bersama dan tetap menjalankan dengan penuh tanggung jawab. Ciri-ciri musyawarah mufakat. Yang pertama, sesuai dengan kepentingan bersama, usul yang atau pendapat yang disampaikan mudah dipahami dan tidak memberatkan. Dalam musyawarah, pertimbangan moral lebih diutamakan. Pembicaraan harus dapat diterima dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani. Prinsip dalam musyawarah yang pertama, musyawarah dilandasi dengan akal yang sehat dan hati nurani yang luhur. Musyawarah dilandasi semangat kegotong royongan, mengutamakan kepentingan umum, menghargai pendapat orang lain. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral maupun kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta melaksanakan keputusan bersama dengan dilandasi itikat baik dan penuh rasa tanggung jawab. Itu merupakan prinsip-prinsip dalam aturan bermusyawarah. Adapun tata cara dan persyaratan musyawarah, yang pertama, peserta musyawarah harus hadir sebelum musyawarah dimulai. Musyawarah dimulai jika peserta musyawarah telah mencapai quorum. Quorum itu adalah penetapan jumlah minimum anggota yang hadir pada saat musyawarah. Jadi ketika ketentuan sebelum musyawarah dimulai, misalnya dari 30 siswa, oke, kita akan mulai musyawarah ketika jumlah peserta sudah mencapai angka 25. Selanjutnya, setiap peserta musyawarah berhak menyampaikan pendapat. Setiap peserta musyawarah harus menghargai pendapat orang lain. Pendapat yang disampaikan juga harus dapat diterima akal sehat, tidak untuk kepentingan pribadi atau golongan, serta tidak menimbulkan perpecahan. Karena musyawarah sendiri adalah berkaitan dengan mengambil keputusan bersama untuk kebaikan bersama. Jadi, tidak menimbulkan perpecahan merupakan salah satu bentuk dari mengumumkakan pendapat yang baik. Adapun cara-cara untuk mengeluarkan pendapat, yang pertama, mengacungkan tangan sebagai tanda izin bicara. Berbicara setelah dipersilahkan. Kalau ada yang berbicara, menunggu sampai pembicaraan selesai. Bersikap sopan dan suara harus jelas. Sedangkan untuk bermusyawarah sendiri harus memiliki sikap yang jelas. Yang pertama adalah menghargai atau menghormati pendapat orang lain. Itu sangat jelas, karena ketika bermusyawarah jelas lebih dari satu orang. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, tidak boleh mencela pendapat orang lain, tidak boleh memotong pembicaraan orang lain. Oke, mungkin itu berkaitan dengan musyawarah mufakat yang sudah kita pelajari pada kali ini. Semoga dapat memberikan manfaat. Jangan lupa klik like dan subscribe serta share video ini sebanyak-banyaknya agar memberikan manfaat bagi teman-teman kalian yang sedang belajar dari rumah. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat belajar.